Pekan lalu kita sudah membahas bagaimana awal terjadinya perang Badar, perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib tentang pergerakan pasukan yang datang dari Mekah. Suatu pasukan dengan tujuan intikam, melakukan balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya, karena yang datang ini jumlahnya lebih besar lagi. Kalau di perang Badar itu ada 1000 pasukan, maka yang bergerak di Uhud ini sekitar 3000 pasukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya bermimpi tentang mata pedang beliau yang rusak, yang cacat. Kemudian beliau bermimpi melihat seekor sapi yang disembelih, dan beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi. Maka takwilan dari mimpi itu bahwa akan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur. Adapun takwilan beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi, bahwa Madinah masih akan aman-aman saja. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian rapat bersama dengan sahabat-sahabatnya. Kita sudah jelaskan bagaimana dinamika yang terjadi dalam rapat itu. Rasulullah bersama sahabat-sahabat senior itu mau menunggu di dalam kota. Akan tetapi sahabat-sahabat Rasulullah yang alfa di medan Badar itu memilih untuk menunggu mereka di luar kota, karena semangat mereka merasa bersalah kelewatan perang Badar. Termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda-muda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 1000 orang dari kalangan kaum muslimin di kota Madinah. Di jalan ada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, yang kemudian menghembuskan makarnya hingga tersisa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 700. 300-nya memutar balik kembali ke kota Madinah. 700 inilah yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tempatkan 50 di atas Jabal Rumad sebagai tim pemanah yang memantau dari atas kalau ada musuh yang menyerang dari belakang. Karena model peperangan kaum muslimin itu maju saja terus ke depan. Yang maju seperti gergaji itu terus ke depan saja, tidak ada menoleh ke belakang. Makanya harus ada yang melihat dari atas. Makanya Rasulullah menempatkan 50 tim pemanah di atas, dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jubair An-Nu'man, yang mana Rasulullah berpesan apapun yang terjadi jangan sama sekali tinggalkan pos ini. Idza husirna fala tusaiduna. Kalau kami nanti terkepung, jangan kalian bantu, tidak usah dibantu. Wa idza ghanimna fala tusyrikuna. Dan kalau kami juga menang, mengumpulkan harta rampasan perang, tidak usah juga kalian turun sampai ada instruksi lanjutan. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, bahkan kalau kalian sudah melihat mayat-mayat kami, jenazah kami sudah dimakan oleh burung, jangan kalian turun sebelum betul-betul ada perintah. Itu saking ditanamkannya kedisiplinan pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diaturlah pasukan ini jamaah sekalian, 650 yang tersisa ini Rasulullah atur dengan baik. Siapa bagian kanan, siapa yang di tengah, siapa yang bagian kiri, bagaimana strategi perang diatur dengan sangat rapi. Inilah hakikat penerapan apa yang orang sebutkan sekarang sebagai organisasi. Pembagian pendistribusian kerja. Ada yang di bagian kanan, ada yang sebagai tim pemanah,
ada yang bagian tim medis. Ya, ini kan hakikatnya, substansinya adalah kerja-kerja organisasi terstruktur, terukur, bisa dievaluasi. Ya, meskipun ya tidak perlu dirinci siapa yang bagian ini, siapa yang bagian itu, karena itu sesuatu yang aksioma. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada sahabatnya bahwa akan ada yang berhak mendapatkan pedang beliau. Ya, ternyata semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bahwa dialah yang akan mendapatkan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabatnya yang bernama Abu Dujana. Ya, kita sudah bahas juga ini. Kemudian Abu Dujana bertanya, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa hak pedang ini? Kata Rasulullah, antadriba bihi wujuhal adu hatta yanhani. Engkau pakai untuk memukul musuh, menebas musuh sampai pedang ini rusak, bengkok. Dan ternyata kata siapa? Kata Abu Dujana, ana akhidhuhu bihaqqihi ya Rasulullah. Kalau begitu saya yang mengambilnya ya Rasulullah. Ya, kemudian setelah mengambil pedang itu, Abu Dujana itu gaya jalannya membusungkan dada. Ya, ini gaya jalan orang apa ya? Orang rewa, sombong-sombong sedikit. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal masya yabghudullah. Model jalan seperti ini tidak disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Illa fi misli hadzal mautin, kecuali dalam keadaan seperti ini tidak apa-apa. Kan orang mau perang ini, mau bangkitkan semangat, mau tunjukkan kalau kita kuat. Ya, Abu Dujana busungkan dada, jalan ya seperti orang rewa begitu. Kata Rasulullah, jalan yang seperti ini tidak disukai oleh Allah, kecuali pada kesempatan seperti ini tidak apa-apa, karena memang kondisi akan berperang. Dan Abu Dujana ini ada kebiasaannya jemaah sekalian, kalau sudah mau perang dia menggunakan ikat kepala mirip apa istilahnya itu, pas sapu. Ya itu Abu Dujana pakai begitu, warna merah. Tidak ada sahabat lain yang seperti itu. Kalau Abu Dujana sudah pakai itu ikat kepalanya, itu sudah siap mati. Iya, itu uniknya sahabat yang mulia ini Abu Dujana. Nanti kita akan lihat bagaimana kisah Abu Dujana. Kemudian jamaah sekalian, orang-orang Quraisy itu melobi satu suku yang bernama suku Abduddar. Abduddar ini di kalangan orang Quraisy mereka yang biasa memegang panji atau bendera. Di perang Badar mereka juga yang memegang bendera tetapi kalah. Maka Abu Sufyan memanas-manasi mereka. Ya. Waktu perang Badar kita kalah dan kalian yang memegang bendera, kembali bendera akan dipegang oleh kalian, maka jangan malu untuk yang kedua kalinya. Jangan buat kita malu untuk yang kedua kalinya. Ya, maka diberikanlah bendera itu kepada Bani Abduddar. Ya, dipanas-panasi oleh Abu Sufyan. Dulu kalau di perang Badar, waktu perang Badar, kalian yang pegang bendera kita kalah, jangan sampai kita kalah lagi. Maka kalian harus mengeluarkan kemampuan terbaik kalian. Ada juga terjadi pembelotan oleh orang yang ada di Madinah, namanya Amir. Ya, Amir ini jamaah sekalian mirip Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia orang yang kecewa, sakit hati, karena ternyata orang-orang Madinah senangnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena cemburu seperti itu, akhirnya ia membelot ke orang-orang Mekah, ke orang-orang Quraisy. Ia kemudian masuk ke barisan orang-orang Ansor dan ingin menarik orang-orang Ansor, tetapi orang-orang Ansor sudah tahu bahwa ini orang tidak benar. Ia mengatakan, ya Amir al-Fasik, wahai orang atau wahai Amir yang orang fasik. Inilah juga Amir jamaah sekalian yang mendapatkan ilham dari syaitan. Apa ilhamnya? Untuk menggali lubang di medan Uhud. Di lubang situlah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh, sampai dikira Rasulullah sudah meninggal karena dicari-cari tidak ada lagi. Ya, karena Amir ini mendapatkan
ilham dari syaitan. Memang ada orang yang seperti itu jamaah sekalian. Ya, kadang bisa menebak, kadang sepertinya kok hal-hal yang gaib bisa dia tahu karena memang dia mendapatkan kabar dari syaitan. Ya, Amir ini jamaah sekalian orang fasik, akan tetapi ternyata anaknya orang mulia, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut juga di perang Uhud. Pengantin baru, malam harinya malam pertama, belum sempat mandi, orang sudah mau berangkat, akhirnya tidak sempat mandi junub. Nah, inilah nanti yang gugur di medan Uhud, ya, dan ia dimandikan oleh malaikat karena tidak sempat atau belum sempat mandi janabah. Ya, inilah rahasia hidayah jamaah sekalian. Bapaknya menjadi musuh utama, bahkan menjadi perpanjangan tangan syaitan-syaitan, sementara anaknya dimandikan oleh malaikat, dimuliakan oleh malaikat. Dan kadang sebaliknya, bapaknya yang mulia, anaknya yang kemudian kekufurannya luar biasa. Makanya tidak ada kepastian jamaah sekalian, kalau bapaknya baik anaknya juga akan baik. Iya. Dan seterusnya, bagaimana kita sering-sering mendoakan anak-anak kita, mendoakan orang-orang tua kita. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, terjadilah peperangan ini. Iya, pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 700 menghadapi 3.000 pasukan ini. Pemegang bendera tadi yang bernama atau Bani Abduddar, yang pertama membawa bendera mereka namanya Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Ini dilihat karena jamaah sekalian, kalau peperangan itu ukuran kemenangan dan kekalahan kelompok itu dari benderanya. Kalau sudah tidak dilihat benderanya berkibar di atas, berarti sudah jatuh, sudah kalah. Maka yang memegang bendera itu memang kesatria-kesatria. Di kubu kaum muslimin yang memegang benderanya siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, sementara dari kubu orang-orang Quraisy adalah dari Bani Abdiddar ini. Ini yang pertama, Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Dilihat oleh sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah selain Ali bin Abi Thalib juga. Ya, ibu dari Zubair ini namanya Sofiyah bintu Abdul Muttalib, saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Thalib, saudarinya. Ya, punya anak namanya Zubair bin Awam. Ia nanti menikah dengan putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Lahirlah sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Abdullah bin Zubair, yang merupakan kemanakan Aisyah, yang nanti akan menjadi mahramnya Aisyah sepeninggal Rasulullah. Kemana Aisyah pergi, Abdullah bin Zubair ini yang menjadi mahramnya. Ya, pada mereka sebenarnya jamaah sekalian, ada sahabat Rasul yang jadi mertua, ada yang jadi menantu. Ini sebenarnya bagus. Ya, nanti seperti itu ikhwah kita di Goa ini. Ya, baku dia baku ambil. Karena begitu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini kekeliruannya orang Syiah. Iya. Dia mau mengangkat sahabat Rasulullah yang lain dan menjatuhkan yang lainnya, padahal pada mereka iya, mertuanya, saudaranya, sepupunya. Makanya seperti Ali, ia berikan nama anaknya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka laknat jamaah sekalian, orang-orang Syiah laknat. Makanya kalau mereka paham bagaimana pertalian darah dari orang-orang Quraisy ini, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka mereka akan malu karena pada mereka lalu mereka mau mengangkat yang lainnya dan menjatuhkan, bahkan mengkafirkan yang lainnya, wal iyadzubillah. Tolha bin Abi Tolha al-Abdari ini jamaah sekalian dilihat oleh Zubair. Maka Zubair langsung mendekatinya dan menebasnya, maka meninggallah Tolha ini, tewaslah Tolha ini, diambil oleh saudaranya yang bernama Abu Syaibah Utsman bin Abi Tolha. Iya, ini yang pertama tadi sudah meninggal, datang saudaranya untuk pegang bendera sebagai orang yang kedua. Ternyata juga dilihat oleh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Diincar oleh Hamzah, ditebas oleh Hamzah, meninggal dua.
diambil oleh saudaranya yang lain yang bernama Abu Sa'ad bin Abi Tolha. Ini pemegang bendera yang ketiga, dilihat lagi oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, snipernya Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diintai dari jauh, dipanah, tak kena, gugur atau meninggal. Yang ketiga, pemegang bendera yang ketiga. Yang keempat diambil lagi oleh saudaranya yang lain yang bernama Musafi'. Ya, Musafi' bin Tolha bin Abi Tolha. Ya, kemudian ia dipanah oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asim bin Thabit. Ya, ini yang keempat. Yang kelima diambil lagi sama Kilab bin Tolha bin Abi Tolha, kemudian ia kembali didapat oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ya, terus seperti itu jamaah sekalian sampai ke yang ke-10. Ya, setiap ada yang pegang bendera orang-orang Quraisy, setiap itu juga diincar oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan jamaah sekalian ya, bagaimana kesatrianya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana dengan Abu Dujana? Ya, Abu Dujana yang semua sahabat penasaran kenapa ia dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Zubair bin Awam. Ya, wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah as-sayf famana'anihi. Saya, kata Zubair, merasa tidak enak saat saya meminta pedang itu kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah melarangku. Padahal saya ini sepupunya, saya ini hawarinya. Rasul pernah mengatakan bahwa setiap nabi itu ada pendamping setianya, dan pendamping setiaku adalah Zubair. Akan tetapi pas saya meminta pedang itu, Rasulullah melarangku. Saya sudah keluarganya, sahabatnya, pendamping setianya, tetapi kenapa tidak dipilih oleh Rasulullah? Kenapa harus Abu Dujana ini? Maka Rasulullah melihat jamaah sekalian, ternyata memang Abu Dujana ini luar biasa menggunakan pedang. Semua dihabisi, siapa yang ada di depannya dihabisi jamaah sekalian. Habis, sampai kemudian sudah habis orang kafir Quraisy, didapati markasnya, kemnya, masuk juga Abu Dujana. Ternyata itu sisa wanita di situ. Pas ia mau ayunkan pedang, ternyata wanita Hindun bin Utbah bin Rabi'ah. Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Lalu kemudian siapa Abu Dujana menahan pedangnya dan mengatakan, saya tidak ingin menodai kemuliaan pedang Rasulullah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan membunuh wanita. Dia pakai betul jamaah sekalian pedang itu sampai bengkok. Saking banyaknya ia tebas orang. Dan ia terus pelihara pedang itu, pakai pedang itu sampai terus berperang sampai ia meninggal. Dan bukan di perang Uhud, ini masih jauh jamaah sekalian. Ya, sahabat yang mulia Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga terkenal sekali di dalam peperangan. Masalahnya jamaah sekalian, di perang Badar ada tokoh Quraisy yang terbunuh yang bernama Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini punya kemanakan orang kaya di Mekah, namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sedih sekali mendengar pamannya terbunuh di perang Badar, maka ia juga ingin melakukan serangan balas dendam dan memberikan kesedihan yang serupa kepada Rasulullah. Ia mengatakan, pamanku meninggal, maka pamannya Muhammad juga harus meninggal. Ya, paham maksudnya ya? Maka ia menyewa atau ia mengatakan kepada budaknya, ada budaknya orang negro, orang Habasya namanya Wahsy. Ia mengatakan kepada Wahsy, kalau engkau berhasil membunuh pamannya Muhammad, maka engkau saya akan merdekakan. Dan bagi seorang budak, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat besar, karena ia seperti benda jamaah sekalian, mau disuruh apa saja ia harus kerja, diperjualbelikan di pasar-pasar. Maka Wahsy ini datang ke Uhud itu
sekedar untuk mencari saja paman Rasulullah Hamzah ini. Dia tidak ikut berperang, duduk saja melihat yang mana Hamzah. Kemudian pas ia lihat Hamzah, ia kemudian amati dari jauh, dan Wahsy ini paling jago melempar tombak. Orangnya besar, dari Habasyah, budak dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini juga jamaah sekalian akan menjadi sahabat Rasulullah nanti. Nanti ia akan masuk Islam antar perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Ya kan, tetapi di perang Uhud ini ia merasa dendam sekali jamaah sekalian. Nah, tapi ia nanti juga akan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair bin Mut'im ini putra dari Mut'im bin Adi. Masih ingat waktu Rasulullah mau masuk kota Mekah setelah dari Taif, itu harus ada yang kawal. Yang kawal adalah keluarga Mut'im bin Adi, termasuk Jubair bin Mut'im juga saat itu. Akan tetapi karena efek dari perang Badar ini mereka dendam, maka mereka menyewa Wahsy ini, atau menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya yang bernama Wahsy ini. Kemudian jamaah Wahsy terus memantau, dan siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib ini kalau berperang sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak menoleh ke belakang, maju saja terus ke depan, sampai akhirnya ia dilempar tombak dari belakang. Iya, dilempar tombak dari belakang sampai kemudian terjatuh tersungkur. Diamati terus saja sama Wahsy, pas tidak bisa gerak, baru kemudian Wahsy kembali duduk. Itu saja dia kerja. Iya, memang untuk tujuan itu saja. Akan tetapi nanti juga masuk Islam jamaah sekalian. Seperti tuannya Jubair bin Mut'im yang menjadi sahabat Rasulullah, termasuk Wahsy juga menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti masuk dalam Islam. Akan tetapi Rasulullah saking sedihnya dia tidak mau lihat mukanya, tidak mau lihat mukanya Wahsy. Dan Wahsy juga sedih, sadar setiap kali mau dekat dengan Rasulullah dia berpaling, karena dia tidak ingin membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kali ia melihat muka Wahsy, ia teringat dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Akan tetapi ada riwayat yang mengatakan tabassamallahu in qatil wal maktul fil jannah. Allah tersenyum melihat tatkala pembunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terbunuh adalah Hamzah, pembunuhnya adalah Wahsy, tapi Wahsy ini kemudian menutup kehidupannya dengan baik jamaah sekalian. Ya, inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang terlihat adalah penutupannya. Jangan jadi seperti sahabat-sahabat atau mantan orang-orang alim di masa Rasulullah yang murtad sepeninggal Rasulullah menjadi pengikut Musailamah. Ada juga yang seperti itu jamaah sekalian, dan ada juga yang sebaliknya, mantan preman dan menjadi orang baik setelah itu. Yang menjadi ukuran jamaah sekalian penghujungnya. Jangan sampai kita menjadi mantan ikhwah. Kalau ada mantan preman itu masih lebih mending. Yang paling jelek itu kalau mantan ikhwah, mantan orang soleh. Ini yang berat jamaah sekalian. Bagaimanapun kelamnya masa lalu kita, maka seperti Wahsy ini, kurang apa jamaah sekalian, sampai membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia menutup kehidupannya dengan baik jamaah sekalian. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kelamnya masa lalu kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa apapun itu, ya, selama kita mau betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Dan Wahsy pun berkomitmen untuk menutup kesalahan-kesalahan yang dulu dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Islam. Dan dialah yang berhasil membunuh nabi palsu Musailamah di masa Abu Bakar. Ya, sahabat yang mulia Wahsy, dan ia tergolong sebagai sahabat Rasulullah. Karena sebagaimana yang kita sebutkan definisi sahabat, sebagaimana kata ulama kita, man laqiyan nabi wa amana bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang ketemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan meninggal dengan keimanan tersebut. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib wafat jamaah sekalian, a'azzakumullah. 650 ini jamaah sekalian,
ini ternyata berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berhasil mengoyak-ngoyak 3.000 pasukan tadi, jamaah sekalian. Kembali dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengahnya sudah lari, sebagiannya tewas orang-orang Quraisy ini. Kaum muslimin juga terbagi dua, setengah mengejar mereka, setengahnya mengumpulkan harta rampasan perang. Iya. Maka orang yang di atas ini, jamaah sekalian, tergoda. Yang secara logika memang ya sudah menang, apalagi yang mau ditunggu. Akan tetapi tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan tadi kecuali pasti ada hikmah, pasti ada perhitungan di balik itu semua. Akan tetapi logika mereka yang di atas ini sudah main, apalagi yang mau ditunggu. Teman-teman kita sudah kumpulkan harta rampasan perang, musuh sudah lari, iya. Apalagi yang mau ditunggu di sini? Akhirnya turun mereka semua, jamaah sekalian. Ia lupa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpinnya masih ingat. Jubair bin Abdillah Nu'man mengingatkan, uthbutu wala tanzilu, tetap di tempat, jangan turun. Akan tetapi karena sudah terlanjur, jamaah sekalian merasa sudah menang, akhirnya turun. Tersisa belasan di atas. Ternyata ada satu tim pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid yang ingin menyerang dari belakang, tetapi pas mau masuk selalu dihujani panah dari atas. Iya. Masuk dihujani panah dari atas, mundur lagi. Masuk dihujani panah dari atas, mundur lagi. Sampai kemudian ia lihat yang di atas ini sudah sedikit, baru ia masuk, ia panah dari bawah, akhirnya mati semua yang di atas, jamaah sekalian. Dan pasukan yang tersisa ini, inilah yang kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang yang dalam keadaan sudah tidak waspada, tidak pegang pedang, mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya musibah itu terjadi, jamaah sekalian. Pasukan yang awalnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasukan yang kalah. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur, jamaah sekalian. Ini mengandung pelajaran yang luar biasa, ikhwas sekalian azzakumullah. Jangan sama sekali remehkan amanah yang ada di pundak-pundak kita, karena masalahnya bisa fatal kalau kita lalai. Yang kadangkala, jamaah sekalian, mungkin logika kita membenarkan. Seperti sahabat tadi, sebenarnya kalau secara logika ya, toh sudah menang, tetapi karena ketidaktaatan atas amanah dan perintah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi adalah musibah yang terjadi, jamaah sekalian azakumullah. Sahabat Rasulullah yang dalam keadaan tidak waspada kemudian diserang dari belakang, berbalik menjadi orang-orang yang kalah. Iya. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tidak sadar lagi sampai memukul teman sendiri karena kondisi sudah kacau. Ada sebagian yang lari, ada sebagian yang kemudian berlindung duduk-duduk. Masih ingat tentang Anas bin Nadhr yang alfa di perang Badar, yang mengatakan, "Lau ja'al harbu marratan ukhra la yarayanallahu madza af'al." Kalau nanti ada lagi peperangan, maka Allah akan melihat Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Maka ia melihat sahabat Rasulullah ada yang lari, ada yang duduk. Dia mengatakan, "Lima taljilisun, kenapa kalian duduk-duduk?" Sebagian sahabat mengatakan, "Mata Rasulullah," karena saat itu Rasulullah masuk ke dalam lubang, jatuh ke dalam lubang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi sahabatnya diserang seperti ini, jamaah sekalian. Iya. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas, ana Rasulullah, wahai sekalian manusia, sayalah utusan Allah." Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu, jamaah sekalian? Karena Rasulullah tahu bahwa beliaulah yang paling diincar. Maka semua anak-anak panah musuh diarahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang orientalis mengatakan bahwa Muhammad mengatakan seperti itu untuk dikasihani, padahal beliaulah orang yang paling diincar oleh orang-orang Quraisy. Makanya semua anak panah diarahkan ke sana. Ada sahabat Rasul yang di sekitar Rasulullah, ada Tolha,
ada Zubair dan ada Abu Dujana. Inilah yang menggunakan punggungnya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seperti hewan landak jamaah sekalian. Saking banyaknya anak panah yang tertancap di punggung-punggung mereka. Rasulullah kemudian terus seperti itu sampai terjatuh, tidak dilihat oleh sahabat yang lain. Orang-orang kafir setelah tidak melihat lagi ada suara Muhammad, tidak mendengar lagi ada suara Muhammad yang mengatakan mata Muhammad, Muhammad sudah mati. Sahabat Rasul langsung down. Abu Bakar, Umar bahkan ikut down, jamaah sekalian duduk. Datang Anas bin Nadir mengatakan, lima tajlisun, kenapa kalian duduk? Sebagian mengatakan mata Rasul sudah meninggal. Anas bin Nadir mengatakan, idza mata Rasulullah yanamutu ala mauti Rasulillah. Kalau Rasul sudah meninggal, maka mari kita ikut mati di mana Rasulullah mati. Di jalan mana Rasulullah meninggal. Maka ia tetap masuk ke barisan musuh, jamaah sekalian, menyerang musuh sampai kemudian ia juga syahid. Sebagaimana janjinya, kalau nanti ada perang lagi, Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Sampai-sampai jamaah sekalian, saking banyaknya lukanya tidak dikenal ini orang siapa, kecuali cincinnya. Karena ia biasa menggunakan cincin, maka ini cincinnya Anas bin Nadir. Tidak dikenali jamaah sekalian, saking banyaknya lukanya. Inilah kemudian sababun nuzulnya ayat Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada kesatria-kesatria yang memegang teguh janjinya kepada Allah. Faminhum man qada nahba, di antara mereka ada yang sudah meninggal. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengubah janjinya kepada Allah sama sekali. Dia betul-betul menunaikan janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair, pemegang bendera, melihat sahabat-sahabat Rasulullah sudah down, kemudian ia mengingatkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya. Apakah kalau Muhammad sudah wafat atau terbunuh lalu kita ingin kembali ke masa lalu kita yang jahiliyah? Maka Mus'ab bin Umair diserang jamaah sekalian oleh musuh, karena dia pemegang bendera paling diincar juga. Ditebas lengan kanannya, pindahkan ke kirinya. Ditebas juga lengan kirinya, lalu kemudian ia